Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, how are you today? I hope you all in good condition. I hope you all in good healthy. So today I'm going to explain about to be. To be is one of the most important to study in English. So to be here, there is a table. Jadi ada tabel di sini. There are subject, present, past, and function. In the subject, those are like pronoun I, you, they, we, he, she, it. And I berpasangan dengan am dalam bentuk present. You are, they are, we are dalam bentuk present. He, she, it, is dalam bentuk present. And bentuk past dari are itu adalah were. And bentuk past dari is adalah was. So for easy understanding, tahu nama artis Ayu Dewi. Nah, Ayu Dewi, you Dewi, maka menggunakan are. Nah, he, she, it. Nah, biasanya untuk I dengan were itu ada specific konteks biasanya digunakan. Jika saya menjadi kamu, bisa mengatakan if I were you, itu. Tapi dia di konteks yang lain. Nah, functionnya adalah adjective, noun, adverb of place or time, verb plus ing, and verb 3. Okay? Now let's go to the example. The first is adjective. She is beautiful. Nah, beautiful ini adalah adjective. Beautiful, busy, smart, diligent itu adalah adjective. Nah, for using adjective, maka kita menggunakan to be, is, or are, was, were dengan menyesuaikan waktu ataukah subjeknya. Nah, because this is a she, maka menggunakan is. She is beautiful. He is busy. They are smart. We are diligent. Okay, are. Okay, the next is noun, the function of noun. They are policemen. Afif is a student. She was a singer 2 years ago. They were policemen 10 years ago. So, di sini dilihat perbedaan, ada adverb of time-nya 2 years ago, maka menggunakan was kalau dia orang ketiga tunggal. Tapi kalau dalam bentuk they atau jamak, maka menggunakan were. 10 years ago ya. They were policemen 10 years ago. Tetapi kalau dia tidak menggunakan adverb of time, maka langsung saja dalam bentuk present. They are policemen. Afif is a student. Okay? And adverb of place or time. Nah, di sini adalah nama tempat atau waktu. Kalau dia dalam bentuk tempat atau waktu, maka menggunakan to be, am, is, are, was, were dengan memperhatikan subjeknya. She is from Indonesia. You are here. He is in the bathroom. It is 9 o'clock now. Or it is 9 o'clock now. So, berfungsi juga kalau kita menyebutkan kata tempat ataukah kata waktu, maka dia menggunakan to be yang harus disesuaikan dengan subjeknya apa. Okay? And verb plus ing. Nah, verb plus ing ini adalah yang menggunakan kata kerja yang menggunakan ing. Nah, Ivan is running. They are meeting. Fadil was reading a comic yesterday. You were listening a song an hour ago. Nah, yesterday and an hour ago ini adalah bentuk past. Adverb of time dalam bentuk past, maka di sini menggunakan was dengan were, disesuaikan dengan subjeknya. Okay? Now, verb 3. The documents are typed by Marco. The documents are typed by Marco.
Irfan is knocked by Anto. Robots are operated by computers. Nah, ini di dalam bentuk verb 3. Kalau kata kerja dalam bentuk ketiga, maka to be-nya harus menggunakan is are dengan memperhatikan subjeknya. Ini menggunakan are di sini karena di sini documents. The documents dalam bentuk jamak, maka dia harus are. Kalau dalam bentuk satu orang saja, maka dia menggunakan is. Jadi Irfan is knocked by Anto. Robots are operated. Robots jamak, maka menggunakan are. Ya, ini adalah rumusnya dalam bentuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat pertanyaan. Nah, kalau dalam bentuk positif, maka dia subjek tambah to be tambah objek atau komplement, ya, seperti yang tadi. Kalau bentuk negatif, maka dia menggunakan not, to be tambah not, tambah objek. Nah, kalau dalam bentuk pertanyaan, to be tambah s tambah objek komplement. S ini adalah subjek, ya. Oke. Apostrof, subjek tambah be tambah not, construction. Nah, apostrof ini adalah tanda koma, tanda petik di atas. Nah, inilah yang dikatakan apostrof atau disingkat atau singkatannya. Nah, construction ini adalah dikonstruk hampir sama dengan apostrof, ya. Nah, di sini I am. Nah, I'm not. Tidak ada construction-nya. Jadi construction-nya bukan I am not, tapi I'm not, ya. You're not. You aren't. Nah, are-nya ini construction dari you're not, you aren't. They're not, they aren't. We're not, we aren't. She's not, she isn't. He's not, he isn't. It's not, it isn't. So pay attention for this because kalau salah penulisan, salah petik di atas, maka berbeda artinya. Nah, ini adalah contoh kalimat I am a good student. Ya, ini dalam bentuk positif, I am a good student. Kalimat dalam bentuk positif. Nah, kalimat dalam bentuk negatif, I am not a good student. Atau bisa dikatakan I'm not a good student. Oke. Dalam bentuk negatif, mengapa dikatakan bentuk negatif? Karena dia menggunakan not. Ya, negatif tidak, ya. Saya bukan seorang siswa yang baik, ya. Dalam bentuk pertanyaan, am I good student? M-nya dimajukan ke depan menjadi am I good a student? Nah, yes, jawaban yes you are, no you aren't. Ini contoh selanjutnya adalah she is beautiful or she's beautiful. Dalam bentuk positif, dalam bentuk negatifnya adalah she is not beautiful or she isn't beautiful. Dalam bentuk pertanyaan, is she beautiful? Nah, bisa juga dalam bentuk negatif pertanyaan, isn't she beautiful? Jawabannya no, she isn't. Oke, kalau saya katakan is she beautiful? Kalau dia cantik, maka kita katakan yes, she is. Oke. Nah, contoh selanjutnya dalam bentuk positif, they are policemen or they're policemen. They are not policemen. Are they policemen? Yes, they are. Or aren't they policemen? No, they aren't. Okay. Now, this is the last slide. This is your task. Please do this assignment. You have to looking for the meaning, diartikan dalam bahasa Inggris. For example, ya, dia seorang dokter. Nah, dalam bahasa Inggrisnya apa? Setelah dapat bahasa Inggrisnya, maka cari
buat dalam bentuk kalimat positif, dalam bentuk kalimat negatif, dan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Jadi 3. Dia seorang dokter, terus dia bukan seorang dokter. Yang selanjutnya, apakah dia seorang dokter? Itu silahkan ditulis. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada sekitar 7 nomor. Satu nomor ada 3 kalimat. Oke, dalam bentuk, saya ulang lagi, dalam bentuk positif, dalam kalimat negatif, dan dalam kalimat pertanyaan. Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. If you have a questions, just ask me in the group or below this video. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.